Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 219 memperbaiki jimat. Ning Yuan Sui tidak meninggalkan paviliun setengah gunung. Dia duduk dengan tenang. Dia mengambil cangkir teh di tangannya dan menyesapnya. Dia melirik si Fugui yang masih memegangi pahanya duduk. Si Fugui duduk di sebelah Ning Yuan Sui, melihat ke depan, dan berkata dengan kasar, "Kakak senior Jian, mohon jangan berbelas kasihan. Beri pelajaran pada gadis kecil berambut kuning ini. Dia tidak tahu berapa beratnya. Tapi dia berani untuk gagasan mengambil tahta sekte bintang Luo." Sudut mulut Ning Yuan Sui sedikit terangkat, dan kilatan panas melintas jauh di matanya. Urutan Nebula, setelah hari ini, dia akan menjadi master sejati dari sekte Xingluo dan sepenuhnya menghilangkan kata agen dari kepalanya. Bahkan ada rumor bahwa Ordo Nebula berisi wawasan Tao Luo Yun tentang seni Kimen, dan Ning Yuan Sui tidak sabar untuk mendapatkannya. Kekuatan Jian Lushi lebih dari cukup untuk mengalahkan Mo Wuyu. Ning Yuan Sui adalah orang yang berhati-hati dan konservatif. Menurutnya, peluang Mo Wuyu mengalahkan Jian Lushi kurang dari 20%. Kemungkinannya mencapai 20%. Ning Yuan Sui telah menyiapkan cara untuk menghadapinya. Dia bertekad untuk memenangkan Nebula Order hari ini. Di tanah, Jian Lushi dengan anggun mengangkat tangannya ke arah Mo Wuyu. "Tolong, adik perempuan Wuyu." Mo Wuyu tidak sopan dan langsung menggunakan tangannya yang menangkap bintang untuk menyerang Jian Lushi. Jian Lushi telah keluar untuk berlatih berkali-kali dalam 2 tahun terakhir dan mengumpulkan banyak pengalaman bertempur. Di sisi lain, Mo Wuyu, meskipun dia memiliki reputasi sebagai seorang jenius, bagaimanapun juga hanyalah bunga rumah kaca. Menurutku, dia bahkan mungkin tidak bisa bertarung dengan orang lain. Jumlahnya tidak terhitung. Wei Guangtao tersenyum dan berkata, "Itu bisa dilihat dari tindakannya, kamu tahu." Suara Wei Guangtao tiba-tiba berhenti, dan pipinya terasa panas sesaat. Dia langsung ditampar wajahnya. Mo Wuyu menunjukkan kekuatan yang luar biasa segera setelah dia mengambil tindakan, dan bahkan memiliki niat yang samar-samar untuk menyerang terlebih dahulu. Ning Yuan Sui juga tanpa sadar mengerutkan kening. Sesuatu tidak terduga, kakak ipar. Menurutku rekan senior dari sekte bintang Luo ini tidak sebaik itu sama sekali. Song Qiu menatap pertarungan antara keduanya. Dia pikir dia bukan tandingan Jian Lushi, tapi kekuatan Mo Wuyu adalah sudah ada di dalam dirinya. Selain itu, Mo Wuyu kini mengandalkan Star Picker untuk bersaing dengan Jian Lushi secara setara, dan bahkan bisa dikatakan mengalahkan Jian Lushi. Meskipun Xiao Wuyu tidak memiliki banyak pengalaman bertempur, ada tipe orang yang jenius dalam bertarung, kata Chu Chen dengan senyuman di wajahnya Mo Wuyu. Kekuatan tempur Mo Wuyu telah terjadi perubahan radikal, dan pertempuran hari ini sepenuhnya mencerminkan perubahan tersebut. Ada juga sedikit kegembiraan di mata Mo Wuyu saat ini. Dalam kompetisi hari ini, dia secara impulsif menyetujui Ning Yuan Sui. Untuk mempertahankan Ordo Nebula, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh kalah. Tujuan Mo Wuyu adalah mengalahkan Jian Lushi. Selama ini, dalam benak Mo Wuyu, Jian Lushi adalah kakak laki-laki dari sekte Xingluo, dan dia sangat kuat.
Mungkin ada kesenjangan tertentu antara dia dan dirinya sendiri. Tapi ketika pertarungan sebenarnya dimulai, Mo Wuyu terkejut saat mengetahui bahwa kemampuan bertarung kakak senior Jian bahkan sedikit lebih rendah daripada murid dewa penyihir malam itu. Setelah lebih dari selusin gerakan, Jian Lushi secara bertahap mundur. Chu Chen tersenyum, pemenangnya sudah ditentukan. Kakak senior Jian ini hanyalah fasad. Murid sekte Xingluo di sekitar pavilion Bansan juga melihat pemandangan ini dan sedikit tidak percaya. Kakak laki-laki akan kalah. Mo Wuyu ini telah tinggal di kota Chan, menjaga toko kecil Xingluo. Kakeknya Mo Xian mengabdikan diri untuk mempelajari seni aneh dan sama sekali tidak mahir dalam keterampilan tinju dan menendang. Tapi Mo Wuyu telah menunjukkan sekarang kekuatannya sebenarnya lebih unggul dengan kakak senior Jian, dan dia baru berusia 17 tahun. Pantas saja Nebula Order jatuh ke tangannya. Diam, jangan bicara omong kosong. Token Nebula itu milik guru kita, Tao Yuan Shui. Mo Wuyu tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Bang bang bang. Mo Wuyu memanfaatkan situasi ini dan melancarkan serangan sengit. Ekspresi Jian Lushi berubah dan dia mundur pada jarak tertentu. Pada saat ini, Jian Lushi merasa malu. Dia tidak menyangka Mo Wuyu mampu melepaskan kekuatan bertarung yang begitu kuat. Jian Lushi melirik Ning Yuan Shui di pavilion gunung. Di pavilion setengah gunung, Ning Yuan Shui mengangguk ringan. Ekspresi Jian Lushi bersinar dengan gembira. Dia masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Adegan ini menarik perhatian Chu Chen, yang telah memperhatikan gerakan Ning Yuan Shui. Chu Chen mengangkat alisnya. Dia selalu merasa akan ada beberapa perubahan dalam pertarungan hari ini. Ning Yuan Shui tidak akan membiarkan Mo Wuyu berhasil mengalahkan Jian Lushi dan memenangkan pertempuran ini. Xiao Wuyu, tetap waspada. Pihak lain adalah kakak laki-laki dari sekte Xingluo, kata Chu Chen mengingatkan. Pikiran Mo Wuyu sudah dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah mendengar ini, mata Mo Wuyu tiba-tiba bersinar dan dia menyerang Jian Lushi dengan seluruh kekuatannya. Jian Lushi tiba-tiba merasa seperti sedang terburu-buru, gerakan kakinya canggung, dan dia kehilangan arah. Terjadi keributan di sekitar. Menilai dari situasi saat ini, kakak senior Jian pasti kalah. Banyak orang tampak terkejut. Jika kakak senior Jian bukanlah lawan Mo Wuyu, bukankah itu berarti? Wajah seseorang tiba-tiba menjadi pucat. Meskipun Xingluomen tidak bisa dikatakan sebagai sekte yang kuat di dunia seni bela diri kuno, bagaimanapun juga, itu milik garis keturunan Qimen. Jika Ning Yuan Shui menarik diri dari Xingluomen karena taruhan ini, sebagai kerabat Ning Yuan Shui, mereka pasti akan mundur. Ketika saatnya tiba, mungkin akan sulit bagi mereka untuk menemukan tempat bagi mereka di dunia seni bela diri kuno. Ning Yuan Shui mengerutkan kening dan berdiri sekarang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Mo Wuyu dapat mendorong Jian Lushi ke titik ini. Bahkan kartu truf yang dia berikan kepada Jian Lushi tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya saat ini. Ledakan. Mo Wuyu menamparkan Jian Lushi dengan telapak tangannya dan jatuh ke tanah beberapa meter jauhnya. Kamu kalah. Mo Wuyu bergegas maju. Setelah Chu Chen mengingatkannya, Mo Wuyu tetap sangat waspada setiap saat.
Bahkan jika Jian Lucy jatuh ke tanah, dia akan tetap berada di sana sampai Jian Lucy menyerah dan menyerang. Jian Lucy jatuh ke tanah, meringis kesakitan dan hampir menitikkan air mata. Wajahnya berubah dan berubah beberapa kali, tapi dia melihat Mo Wuyu mendekat lagi peluang. Dengan tergesa-gesa, Jian Lucy dengan cepat merogoh sakunya, mengeluarkan jimat ajaib, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan kemudian mengayunkannya ke arah Mo Wuyu dengan panik. Xingluo Taumaturgi memegang jimat kuning itu terbang ke arah Mo Wuyu. Wajah Mo Wuyu tiba-tiba berubah dan dia tanpa sadar berbalik ke samping untuk menghindarinya. Namun pada saat ini, tubuh Mo Wuyu sepertinya terikat oleh kekuatan tak kasat mata dan berhenti sejenak. Bab 220 Tuan Baru Perubahan mendadak. Ketika dia mendengar kata jimat imobilisasi, wajah Chu Chen tidak bisa tidak berubah. Fixing Talisman adalah salah satu jimat paling rumit di Xingluo Qijue. Kakak senior Jian ini benar-benar menyusunnya. Chu Chen mengangkat alisnya dan melirik ke arah Ning Yuan, yang sedang duduk di pavilion di tengah gunung. Air langsung mencibir. Jimat imobilisasi ini kemungkinan besar dibuat oleh Ning Yuan Sui. Jika kakak senior Jian ini tidak sebodoh itu, dia bisa membalikkan keadaan pertempuran dengan Fixing Talisman. Sayangnya, dia bahkan tidak memahami penggunaan paling dasar dari Fixing Talisman. Chu Chen meliriknya dan berkata, pertempuran di depan berubah dengan cepat. Saat Fixing Talisman muncul, Chu Chen benar-benar ketakutan. Namun, Fixing Talisman yang ditampilkan oleh Jian Lucy sama seperti dirinya, hanya saja dangkal. Tubuh Mo Wuyu hanya terhenti sesaat dan kekuatan yang menahannya menghilang dalam sekejap mata. Jian Lucy masih di tanah dan tidak punya waktu untuk bangun. Setelah Mo Wuyu berhenti, dia meninju Jian Lucy dengan tinjunya. Jian Lucy terkejut. Jian Lucy berteriak panik. Tidak perlu lagi bersembunyi. Mo Wuyu meninju pangkal hidung Jian Lucy. Di bawah pukulan berat, air mata dan mimisan Jian Lucy pecah, dan dia berguling-guling di tanah beberapa kali. Adegan ini mengejutkan murid-murid sekte Xingluo di sekitarnya dan mengubah mereka menjadi batu. Ketika Jian Lucy mengeluarkan Fixing Talisman, mereka terkejut sejenak, berpikir bahwa kakak senior Jian akan membalikkan keadaan pertempuran. Namun, apa yang mereka lihat adalah versi Fixing Talisman yang tidak berguna, yang hanya membuat Momo setelah tubuh Wuyu berhenti sebentar, itu sama sekali tidak efektif. Segera setelah itu, ada adegan Mo Wuyu memukuli Jian Lucy. Wajah Ning Yuan Shui menjadi gelap sepenuhnya. Sayang sekali, Ning Yuan Shui marah. Bagaimanapun, Jian Lucy juga murid tertuanya. Tetapi kekuatan yang dia tunjukkan hari ini seperti tas jerami, yang membuat Ning Yuan Shui merasa telah kehilangan seluruh mukanya. Si Fugui juga menghentakkan kakinya dengan marah. Kenapa kakak senior Jian bahkan tidak bisa mengalahkan gadis berambut kuning? Mo Wuyu melangkah ke atas dan menatap Jian Lucy yang meratap dan berteriak di tanah, "Kamu kalah." Pada saat ini, Song Qiyu juga kembali sadar dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak ipar, aku menang. Bagus sekali. Wuyu sangat hebat." Song Qiyu dan Mo Wuyu memiliki usia yang sama. Saat ini, Song Qiyu terkesan dan mengira dia lebih rendah dari Mo Wuyu. Wajah Chu Chen juga menunjukkan senyuman.
Xiao Wuyu benar-benar memberiku kejutan. Di bawah tekanan yang kuat, Mo Wuyu menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Mo Wuyu memiliki potensi tak terbatas di jalan ini. Di bawah kepemimpinan Mo Wuyu, Sekte Xingluo pasti akan berkembang. Kakak ipar, apa yang terjadi dengan jimat imobilisasi tadi? Song Qiu sedikit penasaran saat ini. Bisakah jimat ini benar-benar melumpuhkan orang? Prinsip dari jimat imobilisasi adalah menggunakan kekuatan jimat spiritual untuk mengikat tubuh lawan dalam jarak tertentu. Chu Chen berkata, secara umum, ini paling efektif untuk orang dengan kekuatan yang sama. Selain itu, jimat imobilisasi di kompilasi ini sangat merepotkan. Saya pikir jika kakak senior Jian tidak memiliki kemampuan ini, dia bahkan tidak dapat menggunakan jimat itu. Song Qiu mengangguk mengerti, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Jangan terlalu banyak berpikir, keterampilan Kimen lebih sulit dipahami daripada kungfu tinju dan tendangan. Belajar saja kungfu tinju dan tendangan. Chu Chen melirik Song Qiu dan melihat melalui pikiran kecilnya. Song Qiu mengangguk dengan sinis. Benar, Song Qiu tiba-tiba berkata, jika jimat itu bukan milik Jian Lushi, bukankah mereka curang? Chu Chen melirik Ning Yuan Shui, yang tampak murung di pavilion. Bahkan jika itu pelanggaran, mereka tidak akan mengakuinya. Namun, tidak terlalu berarti apakah mereka mengakuinya atau tidak. Song Qiu tertawa terbahak-bahak. Jian Lushi adalah murid tertua Ning Yuan Shui, dan dia yang terkuat. Bahkan jika dia kalah, yang lain tidak akan sama. Lawan yang bebas dari rasa khawatir. Chu Chen juga mengangguk dan menoleh. Saat ini, Jian Lushi sudah menyerah. Dia tampak sangat malu dan berjalan ke arah Ning Yuan Shui dengan malu. Guru, maaf, murid saya tidak kompeten. Ning Yuan Shui melambaikan tangannya dan meminta Jian Lushi untuk berdiri di samping. Murid Ning Yuan Shui lainnya saling memandang dengan kaget. Bahkan kakak senior Jian telah dikalahkan. Hei, Ning Yuan Shui, mana yang berikutnya? Song Qiu mendesak dengan tidak sabar. Yang terbaik dari ketiganya, Mo Wuyu berhasil memenangkan pertarungan pertama. Saat memimpin, hal itu juga menghancurkan kepercayaan diri banyak murid Ning Yuan Shui. Chu Chen juga melihat ke arah Ning Yuan Shui. Ning Yuan Shui pasti sudah mempertimbangkan situasi yang ada ketika dia menyebutkan aturan 2 kemenangan dari 3. Chu Chen penasaran dengan metode lain Ning Yuan Shui untuk menghadapinya. Mo Wuyu, kamu memang mengejutkan. Ning Yuan Shui memandang Mo Wuyu dan berbicara dengan suara yang dalam. Dengan kilatan keinginan jauh di matanya. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah kekuatan Mo Wuyu telah berkembang begitu pesat karena Nebula Order? Semua orang memandang Ning Yuan Shui, beberapa muridnya bahkan lebih gelisah. Takut jika nama mereka dipanggil, jika mereka kalah dari Mo Wuyu untuk kedua kalinya, mereka akan kalah taruhan hari ini. Setelah Ning Yuan Shui melirik murid-muridnya, dia berkata dengan tenang, selanjutnya, Guang Tao, ayo. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tercengang. Dia menyaksikan dalam keheningan saat Wei Guang Tao berjalan keluar dari pavilion Banshan dan mendatangi Mo Wuyu. Paman Wei, Jian Lushi berseru, dan tiba-tiba merasakan tatapan tajam tertuju padanya. Chu Chen sedikit menyipitkan matanya dan menatap ke depan.
Apakah ini pengaturan kedua Ning Yuanshui? Orang ini seumuran dengan Ning Yuanshui. Apakah dia juga murid Ning Yuanshui? Song Qiu tidak dapat mempercayainya. Setelah beberapa saat, Mo Wuyu sadar, mengerutkan kening dan berkata, "Elder Wei, apa maksudmu?" Wei Guangtao menjawab sambil tersenyum, "Saya akan bertarung di pertarungan kedua." "Apakah kamu masih ingin pamer?" Song Qiu berkata dengan lantang. Kedua belah pihak sepakat bahwa selama Mo Wuyu mengalahkan dua murid Ning Yuanshui, dia akan menang. "Kamu sudah sangat tua, dan kamu juga murid Ning Yuanshui." Dia adalah adik laki-laki Ning Yuanshui. Mo Wuyu memandang Ning Yuanshui di paviliun tengah gunung dengan wajah serius. "Apa maksudnya ini?" Ekspresi Ning Yuanshui tenang. "Sebelum hari ini, Guangtao memang muridku, tapi dini hari tadi, Guangtao dan aku telah menghapuskan hubungan sesama murid senior. Saya telah menjadi guru saya, Guru Tao Yuanshui." Wei Guangtao terkekeh. "Saya baru saja menjadi guru saya." Bersambung.